Hari ini adalah hari 1 Juni, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dan menurut beberapa penelusuran, Pancasila itu mulai digali Bung Karno ketika di Indi, ketika beliau diasingkan di Indi. Keberangkatan di Indi itu diantar oleh keluarga dalam pojok bersama Ibu Inggit Garnasih yang mengantarkan sampai di pelabuhan di Surabaya, yaitu Pak Said mengantar Inggit yang berangkat dari sini, Bung Karno berangkat dari Bandung, kemudian bertemu di pelabuhan Surabaya di kapal, kemudian melanjutkan di Indi. Nah, di Indi itu Bung Karno sering merenung di bawah pohon sukun. Ketika habis sholat subuh dia berjalan-jalan di pengasingan itu, di mana di bawah pohon sukun itu dia bisa melihat pantai, sambil melihat pantai yang terlihat dari jauh. Kemudian sore hari juga sering berjalan-jalan ke pohon itu. Nah, perenungan di bawah pohon itulah yang kemudian konon melahirkan gagasan-gagasan, yaitu dasar negara. Ketika dibentuknya BPUPKI dari Jepang, pembentukan Jepang BPUPKI dari Jepang, mohon maaf, BPUPKI setelah terbentuk, sidang pertama adalah menentukan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, pidato diawali oleh Supomo dan Muhammad Yamin yang mengajukan soal dasar negara. Akan tapi dua pidato itu belum diterima oleh kesepakatan oleh para peserta sidang. Kemudian pada tanggal 1 itulah Bung Karno berpidato mengenai dasar negara. Dan pada saat itu Bung Karno menawarkan atau menyampaikan konsep Pancasila. Pancasila itu sendiri menurut Soekarno, istilah Pancasila itu sendiri disampaikan oleh teman beliau. Soekarno tidak menyebutkan, tapi ada dua orang menurut penelitian kami yang menginspirasi Soekarno tentang nama Pancasila. Jadi begini, perlu kami pertegas, istilah Pancasila itu bukan muncul dari Soekarno. Istilah nama Pancasila itu bukan muncul dari Soekarno. Soekarno mengatakan sendiri, ini adalah saran dari teman saya yang ahli bahasa. Nah, siapa teman Soekarno yang ahli bahasa itu? Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapatnya dari keluarga Bandung, pendapatnya dari keluarga Inggit Garnasih yang mengatakan, yang mengusulkan nama Pancasila kepada Soekarno adalah Asmara Hadi. Siapa Asmara Hadi? Asmara Hadi adalah suaminya Ratna Juwami. Ratna Juwami adalah anaknya Inggit Garnasih atau anak angkatnya Soekarno. Kemudian ada yang mengatakan bahwa istilah Pancasila itu, nama Pancasila itu diberikan oleh seorang ahli bahasa, yaitu Eyang Sosrokartono, yang menyampaikan kepada Soekarno bahwa istilah Pancasila. Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa istilah nama Panca itu sendiri sudah ada di dalam kitab Negara Kertagama, yaitu kitab karangan Empu Prapanca yang menceritakan tentang kejayaan Majapahit. Nah, ya monggo ini diteliti, tapi kalau saya secara pribadi saya lebih cenderung ahli bahasa itu adalah Sosrokartono. Jadi yang mengusulkan nama Pancasila untuk menggunakan istilah dasar negara itu adalah Sosrokartono, kemudian dipakai oleh Soekarno. Nah, sebelum pidato 1 Juni itu, Soekarno sempat istilahnya dia itu justru melepas semua, seolah-olah ini menurut kami, melepas semua ilmunya, melepas semua kepandaiannya, melepas semuanya,
Dia ingin mendapatkan inspirasi itu betul-betul dari Tuhan gitu. Bukan dari otaknya, bukan dari kepandaiannya, bukan dari keahliannya, tapi dia ingin mendapatkan katakanlah hidayah. Maka sebelum pidato 1 Juni itu Soekarno berdoa. Dia datanglah di sebuah tanah lapang, kemudian dia merebahkan diri. Dia merasa menjadi orang yang kecil ketika dia melihat langit yang begitu besar. Dia merasa bahwa Tuhan, saya tidak mampu untuk apa yang harus saya sampaikan besok dalam pidato itu, supaya pidato itu bisa diterima oleh seluruh panitia BPUPKI. Soekarno meminta petunjuk kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan inspirasi, memberikan petunjuk, memberikan kepada Soekarno tentang kristalisasi dasar-dasar negara yang 5 sila itu. Itulah yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 pada pidato itu sepakat bahwa negara yang akan didirikan nanti bukan hari itu dengan falsafah, dengan ideologi, dengan dasar Pancasila, dan diterima secara bulat Pancasila sebagai dasar negara. Ya, menurut saya Pancasila ini adalah sebuah dasar negara yang paling istimewa di muka bumi. M.H. Ainun Nadjib pernah mengatakan satu-satunya negara yang berdasarkan tauhid di muka bumi ini hanya Indonesia, dan itu adalah Pancasila. Dan tauhid atau ketuhanan itu adalah ajaran semua agama, bahwa awal-awalnya agama adalah ma'rifatullah, awal-awalnya adalah bertauhid, dan semua akan bertauhid, dan Indonesia berdasarkan tauhid. Kemudian Bung Karno itu mendapat gelar dari universitas baik dalam atau luar negeri itu sejumlah 26 gelar honoris causa, dan 14 gelar itu terkait falsafah, filosofi, yaitu soal Pancasila. Artinya Pancasila adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang harus kita syukuri, yang tidak akan mungkin kita ganti. Bahkan ketika Bung Karno menawarkan dunia baru kepada PBB untuk mengganti piagam itu, justru Pancasila itu. Maka kita harus bersyukur dengan Pancasila. Itulah Indonesia menjadi negara yang kuat dan akan menjadi juru damai dunia. Ada sebuah kisah yang menarik. Pada suatu saat ada seorang peneliti dari Timur Tengah yang bernama Syekh Samsudin dari Mesir kalau tidak salah. Dia itu mengunjungi Indonesia. Dia takjub dengan Indonesia. Indonesia itu kok bisa membuat suatu buah negara dengan dasar Pancasila, padahal Indonesia itu negara yang paling beragam di muka bumi, paling banyak sukunya di muka bumi, paling banyak perbedaannya, paling banyak agamanya, paling banyak semuanya, tanah airnya, pulaunya terbanyak. Kok bisa membuat satu negara dengan dasar Pancasila? Mereka itu kagum mengadakan penelitian. Kemudian dari kekagumannya itu, mereka itu, Syekh Samsudin itu mengatakan begini, Indonesia itu negara ajaib. Dia hanya mengatakan begitu, negara ajaib, negara yang berbeda-beda tapi bisa satu dengan dasar Pancasila. Terus dia mengatakan, kami orang Timur Tengah itu satu wilayah Arab, Jazirah Arab, satu bahasa Arab, satu bangsa Arab, tapi kita tidak bisa bersatu. Loh, kok Indonesia ini bisa bersatu? Kemudian dia mengatakan, ajaib, ini adalah negara ciptaan Tuhan. Nah, untuk itu Pancasila memang harus betul-betul kita pegang teguh sampai anak cucu kita, sampai kapanpun. Pancasila adalah dasar negara. Sekali lagi, dasar negara, bukan pilar negara, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita ingat juga bahwa pada bulan Juni ini kami di situs Bung Karno ini, di Kampung Kebangsaan ini, mengadakan peringatan hari lahir Pancasila, sekaligus memperingati hari lahir 8 pahlawan yang lahir di bulan Juni. Yang pertama adalah Kiai Abdul Wahid atau Wahid Hashim yang lahir pada tahun 1914. Kemudian Ibu Fatmawati lahir 2 Juni 1943.
Kemudian ada Tan Malaka, lahir pada 2 Juni 1879. Kemudian Bung Karno, lahir pada saat 6 Juni 1902. Ada yang mengatakan 01, tapi di data kami atas tulisan bapaknya 1902. Kemudian ada Patimura, lahir pada 8 Juni 1783. Kemudian lahir juga pada bulan Juni Abi Kusno Cokrosuyoso, 15 Juni 1897. Kemudian Master Alexander Maramis, 20 Juni 1897. Dan yang terakhir adalah Ahmad Yani, 19 Juni 1922. Itu pahlawan-pahlawan yang perlu kita ingat. Jadi jas merah, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan peristiwa bersejarah, jangan melupakan pahlawan. Pada bulan Juni ini ada lahir 8 pahlawan tokoh bangsa yang berjasa pada bangsa dan negara ini. Tadi kita peringati dengan selamatan, dengan doa bersama teman-teman dari berbagai komunitas, dari berbagai kalangan. Dan di sini memang setiap bulan pahlawan-pahlawan kita peringati menurut kemampuan kita, walaupun dengan cara sederhana, berdoa, sekedar membaca sejarah dan mengingat jasa-jasa beliau. Setiap bulan nanti kita kumpulkan nama-nama pahlawan dan kita peringati bersama. Dan ya, semoga ini bisa lestari, dan siapapun yang berkenan hadir atau bersama-sama ingin ikut memeriahkan atau ikut memperingati hari-hari besar dan para pahlawan, kita dengan sangat terbuka, dengan penuh gembira kita bersama-sama dan menerima siapapun untuk ikut memperingati hari-hari besar itu.